Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini saya Debbie Huda sebagai moderator untuk tausiah pada pagi hari ini. Siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di Mushola Fakultas Psikologi UIN Palembang dalam kegiatan tausiah rutin di bulan Ramadan. Dan salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad MSI dan para dosen serta staf yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan tausiah pada siang hari ini, dan yang saya banggakan para teman-teman sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang berjudul Manusia, Puasa, dan Pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad MSI, di mana pembahasan tausiah kali ini sangatlah penting bagi kita semua. Dan saya harap teman sekalian dapat mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan keberkahan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita persilakan saja Bapak untuk menyampaikan tausiahnya kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di puasa hari ke-8, ke-7 atau ke-8? Ke-7 ya. Sudah 1 minggu kita menjalani puasa. Berikut rangkaian kegiatan puasa yang dilaksanakan di Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Darussalam Palembang. Terima kasih kepada penanggung jawab kegiatan Dr. Abu Mansur yang telah memberikan kesempatan sekaligus belajar untuk kami, memberikan hal-hal yang sedikit kami pahami terkait dengan tema yang sudah diberikan dan terjadwal. Terima kasih juga kepada teman-teman TEDIK, Ibu Kabah, Ibu Katu, kemudian mahasiswa dan mahasiswi yang berkesempatan hadir di Mushola Fakultas Psikologi ini. Baik, sesuai dengan harapan jadwal tema yang diajukan, saya akan bercerita ya, sharing ya. Saya tidak menggurui, tidak berhak saya untuk menggurui anda sekalian dengan tema manusia, puasa, dan pendidikan. Sesungguhnya tema ini khususnya bagi saya pribadi sangat berat ya. Kenapa sangat berat? Artinya ada 3 komponen besar yang harus saya ceritakan. Saya harus menceritakan tentang manusia, kemudian saya harus menceritakan tentang puasa, dan saya harus menceritakan tentang pendidikan. Sekaligus saya akan menceritakan tentang keterkaitan atau keterhubungan antara manusia, puasa, dan pendidikan. 3 circle itu yang harus menjadi beban saya harus jelaskan. Nah, untuk 3 circle keterkaitan antara manusia, puasa, dan pendidikan, tenang saja, nanti akan saya sampaikan di sesi kedua ya, sesuai dengan jadwal saya. Kalau nggak salah hari Jumat.
Nah, untuk hari ini saya hanya siapnya pada level pengertian saja. Paham ya? Saya hanya siap di level pengertian saja. Di slide bisa anak-anak lihat ya. Di sana manusia. Kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar ya. Tentunya ini rahasia Allah ya. Begitu juga dengan puasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Puasa sudah kita ketahui bersama itu masuk dalam rukun Islam ya, rukun Islam yang keempat ya. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima naik haji jika mampu. Begitu ya. Nah, artinya apa? Jika kita hubungkan dengan pendidikan, pendidikan isinya adalah pengetahuan. Ya, kita sekolah itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Intinya saya pengen katakan bahwa di dalam hidup manusia yang dihubungkan dengan konteks puasa, dengan rukun Islam, yang dikaitkan dengan pendidikan, semua itu harus berbasis ilmu. Ya, semua itu harus berbasis ilmu. Beda tidurnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Waya-waya, waya tidur saja menjadi persoalan. Ya. Bahwa beda orang yang berilmu tidurnya dengan orang yang tidak berilmu. Oke, kita lanjutkan. Jadi marilah kita memanfaatkan momen yang berharga ini ya, dalam puasa Ramadan ini, tentu saja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan pemahaman kita ya tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berbasis ada dua ya, Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an dan hadis. Oke, fokus bicara kita ya. Pertama, apa sih pengertian manusia dari sudut pandang Islam? Ya, ingat saya hanya mendiskusikan tentang manusia dari sudut pandang Islam. Yang kedua, kedudukan dan tanggung jawab manusia itu seperti apa dalam Islam. Yang ketiga, kesempatan dan ujian manusia sebagai makhluk sosial. Poin ketiga, saya akan menceritakan tentang pengertian puasa itu sendiri. Tentunya dalam konsep Islam. Ada konsep lain puasa, ya, yang tentunya dianut oleh agama lain. Jadi puasa pengertian dalam Islam. Dan dasar ayat atau ayat apa sih yang menceritakan tentang puasa? Yang mewajibkan kita puasa itu ayat apa? Ya biar kita punya patokan, biar kita punya pedoman. Itu yang penting. Ya. Kita pulang, tentunya menuju ke rumah. Artinya ada alamatnya, artinya ada pedoman untuk pulang. Apalagi dalam konteks puasa, harus jelas nih ayatnya nih. Apa sih? Gitu ya. Kemudian pendidikan dalam pandang Islam, konsep pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Insya Allah kita selesaikan sebelum Isya nanti ya. Oke. Nah, kita mulai dengan pengertian manusia di dalam Islam. Ya. Ternyata dalam konsep agama kita, manusia itu dilihat sebagai makhluk yang sangat istimewa. Ya. Di balik istimewanya manusia, artinya ada kelebihan. Kenapa manusia itu diciptakan? Jadi manusia itu diciptakan, ya, dikatakan sebagai khalifah. Ya, khalifah itu apa?
bisa diartikan dalam makna pemimpin, bisa diartikan dalam makna wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewakili beliau di muka bumi. Nah, di sana nanti ada tanggung jawab. Oke, sebelum ke sana kita masih ke sini. Karena istimewanya manusia, ya, manusia itu dibekali 3 komponen. Ya, sebagaimana adik-adik, ya, mahasiswa dan mahasiswi hari ini. Apa pembekalannya? Pertama, kita ternyata diberi akal untuk berpikir. Dalam konsep pengetahuannya disebut knowledge, ya, otak yang pusatnya di kepala, ya, nyuruh kita berpikir tentang apa? Ya, tentu saja berpikir tentang keesaan Allah, tentu saja berpikir tentang ciptaan Allah. Bagaimana ciptaan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Itu fungsi pikir. Yang kedua, kita diberi hati untuk merasa. Ya. Merasa itu artinya apa? Merasa untuk diri kita sendiri, inherent, internal kita. Merasa untuk pihak luar, eksternal. Ya. Menghargai diri sendiri itu merasa untuk diri kita. Mainkan hati. Ya. Pusatnya di tengah, di hati. Ya. Kemudian poin ketiga adalah pilihan untuk menentukan jalan hidup. Bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya. Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi. Tentunya kita diberikan pilihan hidup di muka bumi. Mau jalan apa nih yang kita pilih? Mau jalan yang lurus, siratal mustaqim, atau mau jalan yang sesat? Itu aja. 2 pilihan, ya. Tidak ada 3 pilihan. Hanya 2 pilihan. Mau surga atau mau neraka. Itu aja. Nggak ada Pak, saya maunya di trotoarnya neraka gitu. Atau Pak, saya mau trotoaran surga aja. Saya nggak mampu, nggak sanggup di neraka, ya. Tapi saya nggak mampu masuk surga. Artinya saya minta di trotoarnya aja. Nggak bisa. Pilihan itu ada 2 saja. Surga atau neraka. Kalau mau surga, artinya kita menjalani hidup ini dengan jalurnya, on the track-nya, ya. Antara lain apa? 5 rukun Islam tadi yang kita terapkan. Ya, dengan apa? Dengan berpikir. Oke, ini seperti Ustaz sekali sepertinya, ya. Padahal ini belajarnya udah 2 minggu sejak jadwal keluar. Oke. Kemudian, ya, ayat yang berhubungan tentang penciptaan Allah SWT, ayat tentang penciptaan manusia ini. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maaf saja ya kalau kurang pas, ya. Maksudnya pas. Dipas coba, ya. Nah, ini adalah Quran surat At-Tin, ayat ke-9 surah ke-95 ayat ke-4. Yang artinya bahwa Dia, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya sempurna. Hebat kok kita. Di balik kehebatan kita, di balik ayat ini, kita harus mengisinya tentu saja. Oke. Kemudian kita masuk poin selanjutnya, bicara tentang kedudukan dan tanggung jawab manusia. Jadi tadi dikatakan bahwa kita itu manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pemimpin atau menjadi wakil Allah SWT di muka bumi. Untuk apa? Kita diberi tanggung jawab. Ya, ternyata kita hidup ini tidak hanya hidup tok.
kita diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya merawat dan menjaga bumi ini. Ya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, jadi merawat, menjaga bumi termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau dikatakan makhluk hidup, artinya termasuk hewan dong. Harus kita jaga. Ya. Jangan sampai sering kita lihat, ya, musim banjir kemarin, ya, keluar gajah, ngamuk ya. Atau tidak musim banjir, keluar gajah merusak pertanian di sebuah kebun misalnya. Kenapa gajahnya itu keluar? Itu indikator bahwa makhluk hidup yang namanya gajah ini sudah marah. Kenapa marah? Karena akibat tangan-tangan manusia. Oke. Kemudian kita juga diharapkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi seperti rel ya, satu rel kita menjalankan perintahnya, satu rel kita menjauhilah. Dan ini harus berjalan simultan. Simultan itu maknanya beriringan, ya, bersama-sama, sekuat semampu masing-masing dari kita. Tentunya ya, karena kita punya karakter yang berbeda. Oke. Kemudian kesempatan dan ujian. Ternyata bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan dan ujian. Ujian itu bukan ujian middle ya, bukan ujian UAS, ujian di hidup yang lebih berat. Ya. Setiap manusia akan diuji, bisa dengan melalui kekayaan, ya, bisa dengan melalui kekuasaan, bisa melalui kesedihan ataupun kebahagiaan. Kalaulah kita diminta pilihan ujian ini dengan melalui apa? Saya rasa kita sepakat, kita minta melalui dengan kekayaan, toh? Nah itu sangat sulit, sangat tidak mau manusia diuji dengan kesengsaraan, kemiskinan, kesedihan, sangat tidak mau, tidak suka. Ya, nak kaya tu lah, bisa orang sekayu ya. Iya, pagi, sore, siang, malam kekayu. Ya, tak tahu buntut cekak sepanjangan gitu ya. Jadi padahal Allah itu tahu karakter kita ya. Kita mintanya diuji dengan kekayaan, padahal Allah itu tahu karakter kita. Kenapa Allah tahu karakter kita? Karena Allah yang ciptakan kita. Lihat sebuah mobil ya, diciptakan oleh insinyur mobil, katakanlah bahasa sederhananya ya. Kelemahan dan kekuatan mobil itu dia yang menciptakan, yang tahu. Nah begitu juga dengan kita. Jadi nggak bisa kita meminta diuji dengan kekayaan. Nggak bisa ini, muka-muka gini nggak bisa dengan kekayaan ini, nggak bisa. Ini akibat di limo nih, bahaya nih. Nah, misalnya kira-kira seperti itu ya. Kalau muka gini bolehlah ya, masih bisa ya. Itu dilihat dari muka juga ya, muka peta, muka segitiga gitu. Oke. Kemudian ujian-ujian ini adalah cara Allah untuk melihat sejauh mana keteguhan iman kita. Ya, salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasa ayyusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman tanpa mereka diuji? Al-Ankabut adalah surah ke-29 ayat 2. Oke. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Ya, poin pertama, Islam mengajarkan kita untuk tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kalau kita menuntut hidup sendiri, artinya kita
menolak, melanggar sunatullah. Apa sunatullah? Bahwa hidup itu diciptakan dengan berpasang-pasangan. Kalau lanang dengan betino, betino dengan lanang, tidak jantan dengan lanang. Itu Belanda itu manusia. Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Ada siang, ada malam. Ada cantik, ada kan? Ada cantik, ada kan? Pas namanya. Ada dua sisi saja, ya, kaya dan miskin. Nah, pinter kemudian. Ya, jadi tidak bisa kita sudah secara alami hidup kita ini kodratnya berpasang-pasang. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu, berempati dan menjalin silaturahmi. Ya. Jadi turunan tidak bisa hidup sendiri itu adalah kita harus bersilaturahmi. Ya. Konon katanya bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur. Ya. Kalau kita lagi sehat tapi ya. Itu. Poin yang ketiga, khususnya di bulan Ramadan ini, kita diajak untuk lebih banyak berbagi dan peduli terhadap sesama. Ya, kita sadari bahwa puasa disebut Ramadan Karim. Apa arti Karim? Ya, Karim itu murah hati, murah hati, murah hati dengan kata lain mulia. Sehingga dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Paling mulia dari berapa bulan yang lain? Dari 11 bulan yang lain. Mumpung saya ingat, ya, ternyata puasa ini adalah ibadah yang paling lama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kita ini saja deh, merujuk ke rukun Islam tadi. Mengucapkan syahadat, ya, fakta integritas kita kepada Allah SWT. Berapa lama sih? Sekali seumur hidup. Dalam durasi berapa Pak Abu kira-kira? Ya paling 5 menit lah kurang lebih ya, kalau berulang-ulang ya. Apalagi yang kata Bapak yang masuk kena buyan tadi gitu ya. Yang kedua, setelah syahadat adalah sholat. Hanya 5 perkara saja, ya, pada 5 waktu saja, ya. Satu sholat diselenggarakan dengan kurang lebih, ya 5 menit lah kurang lebih ya. Kalau tergantung dia kilat khusus apa gitu ya. Nah, tapi continue permasalahannya. Itu kenapa kunci dari hidup kita itu di sholat. Karena dinamisasinya itu yang dinilai. Proses continue itu yang dinilai. Itu kuncinya ya. Kalau aspek pengetahuan. Yang ketiga adalah zakat. Lah, zakat kan cuma seumur hidup. Di bulan Ramadan dalam pemerintahan kita mengeluarkan pajak, ya tak? Intinya tidak lama. Tapi kalau puasa, bahasa umumnya adalah 1 bulan. Dan ini perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak melalui perintah. Dan Allah yang akan memberikan pahala kepada kita tentang amal puasa. Jadi garansinya langsung. Kalau bahasa dunia ini A1 ya. Ini A1. Bukan KW ini ya. Bukan KW 3 ya, bukan. Kemudian pengertian dalam Islam puasa. Jadi secara etimologi puasa itu saum, berarti menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Dari 3 komponen itu ya.
menahan diri dari beberapa hal yang spesifik telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kemudian perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, berhubungan suami istri di siang hari, ya. Ingat adik-adik ya, adik-adik kan belum menjadi status suami istri nih. Jelas-jelas statusnya suami istri. Haram. 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 Dilakukan. Kalau siang hari. Malam haram untuk Anda. Haram. Lajulah kalau neraka. Iya. Untuk saya sejauh pintunya steril ya. Oke. Yang nggak boleh lagi apa? Berbohong, bergunjing, ya, dan perbuatan dosa yang lain. Jadi kita puasa itu bukan hanya persoalan fisik, ini persoalan haus makan saja, ya. Jadi nggak ngomongin orang, ngepoin orang gitu ya, itu nggak boleh. Berkurang apa ya, persentase nilai puasanya. Oke. Kemudian puasa mengajarkan umat Islam untuk disiplin, sabar, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Apa sih contoh sederhana sehingga puasa itu dikatakan diajarkan untuk disiplin? Apa contoh sederhananya? Apa? Contoh konkret yang sederhana membentuk kita disiplin ketika kita mau berbuka. Ya, nah, habis susun kan lo? Apa wae kolak, apa segala macam ya. Apa yang tetangga ditarik juga orang. Nah. Tapi kalau belum azan, belum beduk bahasa umumnya, kita nggak sanggup untuk mengambilnya. Padahal dipegang-pegang, dijelit-jeliti gitu kan? Gitu. Itu kunci disiplin. Begitu juga di akhir, ketika kita sahur, ya, sudah azan, ya, terlepas minum tadi cuma sedikit sudah selesai, gitu ya. Itu indikator perilaku disiplin. Moderator bilang ya kalau waktunya habis ya. Ini masuk. Ya. Oke. Kemudian dasar hukum puasa itu apa sih? Nah ini ya. Al-Baqarah ya. Ayat 183 terutama ya. Sampai dengan 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ini ada unsur psikologisnya ya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah pandai sekali mengetuk hati kita ya. Belum apa-apa ya, kita wong manusia yang doib ini sudah dikatakan orang yang beriman. Ini sugesti, tapi sugesti yang positif. Kalau memang hal yang sesungguhnya puasa itu hanya wajib orang beriman, belumlah kita saya rasa ya. Tapi maknanya bukan seperti itu. Ya, maknanya sangat luas. Ada efek psikologis. Ya. Biar kenapa? Biar kita berminat. Ya. Ada motivasi. Oke, selanjutnya dalam ayat 184-185 Allah menjelaskan tentang keringanan-keringanan dalam berpuasa bagi yang sakit atau dalam perjalanan, dan penegasan tentang bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya,
bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil dan selanjutnya ya. Intinya prinsipnya adalah di sini ya. Ini ayat tentang yang mewajibkan kita puasa. Oke. Kemudian Allah mengendaki kemudahan, ini ayat 184 tadi ya. 185 maaf, tidak mengendaki kesukaran bagimu, bagi yang berhalangan ya maksudnya. Selanjutnya kita masuk, agak saya percepat ya, sepertinya pantatnya sudah mulai bergoyang ya. Ini dikasih bahasa non-verbal ya. Kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan dalam konsep Islam ternyata sangat universal. Artinya hulu dan hilirnya itu nyambung. Bahwa pendidikan dianggap sebagai proses yang totalitas menyeluruh, yang bertujuan ya, seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, intelek, spiritual, moral maupun sosial, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentu saja. Ya. Kalau konsep pengetahuan pada umumnya hanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bodoh menjadi pintar. Itu aja konsep umum ya. Tapi konsep Islam pendidikan itu ternyata lebih totalitas. Jadi tarbiyah yang berasal dari kata robbah artinya kematangan. Artinya pendidikan itu untuk membentuk setiap insan, setiap manusia menjadi insan yang matang. Kalau matang itu enak gak dimakan? Nah, sebagaimana mahasiswi, ciri karakter dia matang kalau dia sudah kepengen menikah. Di bawah usia boleh gak menikah? Nggak boleh. Belum matang. Begitu juga dengan pendidikan. Oke. Kemudian tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ini berat banget ya. Menjadikan Anda ini menjadi mahasiswa luaran yang mulia. Ya. Jangan-jangan yang ngomong ini nggak mulia gitu. Ya. Artinya saking beratnya konsep pendidikan Islam itu membentuk manusia yang bukan membentuk orang yang cerdas. Enggak ya. Konsep itu saking totalitasnya. Nah ini turunannya prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pertama tauhid. Ya, benar sekali ya. Pada usia prasekolah mestinya itu bukan diajarkan, bukan calistung, bukan bernyanyi, bukan. Yang diajarkan itu usia prasekolah itu persoalan tauhid. Justru sebelumnya kalau mau lebih baik pada usia masakan persoalan tauhid dulu yang ditegakkan, ya, yang diajarkan. Bukan hal yang lain, bukan babibu, bukan A sampai Z, bukan 1 sampai 10, bukan 1 sampai 100. No. Ya. Kemudian prinsip yang kedua tadi sudah disinggung, universal. Ya. Jadi pendidikan Islam ya tidak memandang ras, etnis ataupun status sosial. Semua punya kesempatan, semua punya harapan. Yang ketiga kontinuitas. Ya, Islam adalah pembelajar yang berkelanjutan sampai ke liang lahat apa liang kubur sih? Yang benarnya, yang benarnya apa Pak? Yang kubur ya. Kalau lahat kan, kalau saya tidak bisa membayangkan kalau liang lahat, semua bertumbuh di lahat. Jadi kabupaten lah terjadi pusat kuburan. Nah itu ada yang bersalah. Poin yang ketiga yaitu praktikal ya. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada apa ya?
ada sesuatu yang bisa dilakukan langsung gitu ya, perhatikan ya. Oke, ternyata tidak sampai Isya ya. Ya alhamdulillah masih di bawah jam 1:30 kurang 5 ya. Jadi kalau Anda mau mengikuti saya, Anda bisa lihat di Hailing di Oke, sekian dan demikian. Apa yang saya sampaikan tadi bukan ceramah, bukan pula menggurui. Itu hanya sesuatu yang saya dapatkan beberapa hari ini. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Oh boleh, menjawab saya bisa menjawab. Kalau enggak saya yang pertama paham nanti. Sehingga di sini membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya?